eh, MD itu sebenarnya adalah pemicu dunia online di kawasan timur Indonesia. Dia kalau nggak salah lihat itu mulai dari 2009 ya, 2009 sampai hari ini. Belakangan MD bermanuver membuat beberapa cabang usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan MD Podcast ini pertama kali diajukan untuk anak-anak MD yang ada di Sulawesi Selatan dalam target supaya mengcover teman-teman yang bisa dibilang masih kurang pemahaman tentang dunia digital marketing, digital marketing. Mungkin menurut pengalaman Om Aswar ini, semenjak 2009 apa-apa aja tuh Om Aswar yang sampai hari ini nggak berubah. Karena kan dunia digital itu butuh perubahan, seperti teknologi yang berubah setiap 2 jam. Nggak tahu kalau di Indonesia ya, teknologi itu berubah berapa lama. Karena kalau lihat kurikulum sendiri di Indonesia ini berubah nanti per 2 tahun. Kalau dari pengalaman saya selama di sini, yang hampir tidak pernah berubah dikeluhkan oleh para pelaku usaha online shop itu terutama bagaimana cara menaikkan viewernya ke banyak penonton, hasil penjualannya itu yang pertama. Iya, maksudnya apa aja tuh triknya? Apa-apa yang, karena kemarin saya dapat ada yang masih live streaming nih, tapi nggak tahu suara live streamingnya kemana, suara background yang lebih parah apa, suara kipas atau apa gitu. Nah, ini kembali lagi kepada kurangnya mungkin pemahaman teman-teman pelaku usaha online tersebut. Artinya mereka tahunya cuma live, begitu, live. Nah, apa-apa yang selain itu mereka masih kurang pahami. Makanya tugas kita sebagai admin itu biasanya menjelaskan, mengarahkan dan mencarikan solusi bagaimana trik-triknya teman-teman untuk berjualan online yang baik, tampilannya, lightingnya, tata letak barang jualannya, seperti itu. Kalau di MD Courier sendiri yang terekam sama saya itu, MD Courier ini adalah perpanjangan orang-orang yang lagi iseng untuk ngurir ya, untuk dapat sembari mungkin belum mendapatkan proyek lah atau apalah, jadi mereka ngurir. Kalau MD Courier sendiri itu peranannya apa gitu untuk membantu also yang streaming? Kalau untuk sekarang kita lebih fokus ke bantu mereka untuk menaikkan viewers dengan cara ngebantu nge-share dengan beberapa akun dari kita yang bergabung dengan grup-grup besar. Dan itu kita emang fokuskan untuk semua member-member maupun non-member sebenarnya. Yang penting dia sebenarnya pengguna MD Courier. Itu setidaknya membantu mereka, misalnya dia kayak ada hal yang misalnya dia harus di-share di sini grup-grup begini. Kan kebanyakan yang nge-share tuh kalau dia misalnya pakai tim share-nya kan biasanya dia jualan baju nih. Enggak, maksud saya begini. Apakah anak-anak yang main di Courier ini memberi masukan terhadap all shopnya bahwa harusnya begini, lighting tak begini supaya bagus ki begini gitu? Untuk saat ini mungkin masih minim ya. Masih sekitar 50% lah driver yang kayak seperti kayak itu. Iya, karena kan kedepannya MD Podcast ini itu akan mengundang all shopnya.
kita akan interaktif dengan all shop-nya, membahas tentang jualan mereka. Kemudian sembari menunggu mungkin kita bisa sharing tentang view-nya, karena kan namanya seller itu yang utama dari seller adalah display. Itu yang paling utama dari display untuk seller adalah display. Bagaimana membuat orang yang nggak kenal menjadi kenal, kemudian membuat orang dari kenal menjadi lebih terkenal. Mau, kemudian dari mau terus bertransaksi. Nah, habis transaksi nggak selesai situ aja, dia pasti habis transaksi ada yang namanya CS ya, customer satisfaction. Customer satisfaction sendiri orientasinya satu, bagaimana caranya supaya ada RO, repeat order. Nah, jadi ke depan MD Podcast itu akan mengundang all shop, usaha kecil, menengah, UMKM, ekonomi digital hadir di sini. Kedepannya, menurut harapan Om Aswar sendiri nih yang sudah pengalaman di situ, gimana tuh? Supaya lebih jangkauannya lebih luas gitu. Ya, harapannya kedepannya dengan adanya MD Podcast ini, ya tentunya kita sama-sama berharap teman-teman seller, baik member maupun non member, pelaku UMKM, penjualannya lebih naik lagi. Itu yang utama. Kalau Ama sendiri? Kalau dari MD Kurir, Ya. kalau dari MD Kurir berharapnya kalau ada dengan podcast ini nih, yang pertama setidaknya MD Kurir lebih dikenal lebih luas jangkauannya lah. Terus untuk Meskipun itu hanya usaha iseng-iseng ya. Sebenarnya. Jadi ada hal yang lucu di sini dan menarik buat saya. Makanya diputuskan untuk buat MD Podcast itu nggak ditentukan bahwa mesti di Lampung, mesti di mana, Surabaya, Bogor. Tapi yang menarik ini dan apa ya, menjadi interest buat saya pribadi, MD Podcast ini ada warna baru di Sulawesi Selatan ini, karena dia mau mengcover tentang usaha kecil menengah UMKM untuk ekonomi digital dan networking. Karena sampai hari ini banyak tuh nggak paham apa tuh yang sebenarnya ekonomi digital. Banyak orang pikirannya digital, pokoknya kita udah upload di sosial media itu udah digital, padahal nggak sempit itu pemekarannya. Jadi ke depan kita harap semua orang-orang yang bergelut dalam bidang usaha kecil, menengah, UMKM dan ekonomi digital itu akan kita undang secara bertahap ke sini. Oke? Siapa tahu ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau untuk yang MD Podcast ini kayaknya kita bagusnya juga ini, maksudnya bagusnya ini kan ini bisa jadi jembatan kita untuk kita lebih komunikatif ke pelaku usaha.